Kabupaten Pandeglang sebagai daerah agrari memiliki potensi pertanian yang mendunia dan menjadi ikon nasional dalam ketahanan pangan, yaitu berupa talas beneng yang dapat menjadi usaha menjanjikan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan para petani di wilayah Banten, khususnya Pandeglang. Berawal dari itu, seorang petani yang berada di 3 gunung yang ada di Kabupaten Pandeglang, TB Dedi Muhadi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Petani Talas Beneng Indonesia, DPP Pertabenindo, menjelaskan keberadaan organisasi Pertabenindo menangkap peluang usaha pembudidayaan talas beneng yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani di wilayah Kabupaten Pandeglang. Karena talas beneng hingga ekspor ke beberapa negara di mana kebutuhannya cukup besar dengan target kebutuhan 1.000 hektar di Banten. Dedi Muhadi mengatakan dari Pertabenindo yang telah memiliki SK Kemenhukam yang dibentuk dari para petani gapoktan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan birokrasi, dengan ini mengajak kepada seluruh para petani di seluruh Indonesia khususnya di Banten untuk bahu-membahu membudidayakan talas beneng dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan termasuk untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Berawal dari desa untuk Pandeglang dan dari Pandeglang untuk Indonesia, ungkap TB Dedi Muhadi kepada media, Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 yang didampingi Sekjen DPP Pertabenindo, Eka Samsi. Pertabenindo akan menjamin semua pasar hasil budidaya dan pengolahan talas beneng oleh para petani melalui bentuk koperasi yang bisa bersinergi dengan semua pihak. Mitra, para petani, masyarakat, khususnya Kabupaten Pandeglang, umumnya Provinsi Banten dan Indonesia. Kami dari Perkumpulan Talas Beneng Indonesia yang disingkat Pertabenindo, ya, yang sudah mendapatkan SK Kemenkumham, ya, dengan nomor AHU 0012660 AH 0107 tahun 2020. Apa itu Pertabenindo? Pertabenindo merupakan satu perkumpulan dari para petani yang dibentuk oleh para petani dari Poktan, Gapoktan, ya, tokoh masyarakat, pelaku usaha, pakar, dan para birokrasi pemerintah di sini yang ikut berperan serta dengan kami. Karena kami di sini, saya sendiri di Pertabenindo selaku Ketua Umum, ya, Pertabenindo. Saya terus terang aja bukan dari akademisi, tetapi saya dari petani mutlak, ya, dari petani mutlak, penanam atau pembudidaya talas beneng. Untuk itu saya mengajak kepada para petani di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Karena talas beneng Kabupaten Pandeglang ini merupakan ikon Kabupaten Pandeglang yang sudah lolos sertifikasinya dari Menteri Pertanian. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang yang pada tahun 2017 sudah mengajukan tanda daftar varietas. Pada tahun 2020 Pak Menteri mengeluarkan SK varietas, yaitu talas beneng Kabupaten Pandeglang. Habitat talas beneng ini ada di 3 gunung, ya, filosofinya 3 gunung, 1 Gunung Karang, 2 Gunung Wolasari, 3 Gunung Asupan. Nah, di situ ada talas beneng, habitatnya di sana, ya. Maka dengan itu saya juga dengan para petani, alhamdulillah, saya di Kabupaten Pandeglang, di tempat saya pun kurang lebih sekitar 30 hektar kemarin sudah tertanam, dan ditambah lagi sama saya kemarin kurang lebih 10 hektar, sudah 40, ada lagi dan di tempat-tempat yang lain sama teman-teman, ya. Yuk kita bahu-membahu berbicara tentang masalah talas beneng dan budidaya talas beneng. Dan saya pun mengajak kepada para petani khususnya di Kabupaten Pandeglang. Karena kenapa? Di sini saya melihat ada peluang atau potensi usaha bagi para petani sendiri. Ketika kita membudidayakan talas beneng, ada beberapa manfaat yang kita ambil. Satu, si talas beneng ini bisa dibudidayakan di tempat atau di lahan apa saja, seperti di lahan marginal, ya, di lahan terbuka, di lahan tebing, di lahan yang curam, juga, ya, di lahan yang curam itu bisa talas beneng itu. Dan di situ ada potensi juga ketika kita menanam talas beneng ini di bawah tegakan. Seperti bisa di kebun cengkeh, ya, tanamin talas beneng, terus di kebun kelapa, di kebun sawit, di kebun manggis, ya,
itu bisa kita tanami tumpang sarinya dengan talas beneng. Nah di situ tentunya talas beneng ini juga dimanfaatkan, digunakan untuk ketahanan pangan negeri kita ya. Yang selama ini kita sudah tahu dan sudah lihat terjadi banyak misalkan sawah sekarang itu udah banyak dibikin perumahan ya, dibikin pabrik. Nah, bagaimana kita untuk ketahanan pangan kita? Lama-lama padi ini juga bisa habis, ada yang tanam kan itu. Dengan timbulnya dan adanya talas beneng di Kabupaten Pandeglang, ini merupakan potensi untuk ketahanan pangan. Terima kasih ke teman-teman jurnalis yang hari ini semoga sepakat menjadi bagian daripada Departemen Publikasi, Dokumenter, dan CSR yang tetap kami butuhkan. Selamat sore, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kesempatan bersama. Perkenalkan, saya TBK Samsi BBA yang kebetulan sebagai Sekjen DPP Pertabenindo. Yang tadi disampaikan oleh saudara jurnalis yaitu Bung Denny Setiadi SIP. Sebetulnya sudah tercakup tadi pembukaan oleh Pak Ketum kami, Bung TBD di Mahadi. Tapi tentunya kembali lagi telah dijelaskan bahwa sebagai sosial orientednya itu Pertabenindo, Perkumpulan Talas Beneng Indonesia, yang sampai saat ini tadi sebaran daripada fondasi blok yang ada di father founding ataupun di sentranya yaitu di Pandeglang yang telah dikemukakan tadi oleh Pak Ketum, kurang lebih ini sebaran di 60 hektar up lah begitu ya. Sementara tadi kalau berbicara mengenai demand pasar ataupun supply yang dibutuhkan salah satu oleh Australia saja, dan ini daftar list ini kebetulan ada di Bapak Dudi Supriya di SIP, ada 14 negara di sini dia tentang demand pasar. Tadi telah disebutkan di situ kurang lebih populasi yang harus ditanam kurang lebih 800 sampai 1000 hektar. Ini permasalahan yang akan terjadi, dan sebenarnya ini kalau melihat kepada kebijakan yang dari Provinsi Banten, ini harus segera dinasionalisasikan. Tapi bagaimana bentuk safety ataupun proteksi supaya ini sesuai dengan amanat tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Satu, bahwa ini terdiri filosofinya dari 3 gunung, dan dari 3 gunung dipersembahkan untuk Pandeglang, Provinsi Banten, untuk Indonesia dan dunia. Tidak semudah membalikan tangan tentunya, karena ini tetap menjadi talas beneng ini tadi sesuai sertifikat varietas yang dari kementerian. Kami juga khawatir apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi, jangan sampai nanti ini sederhananya milik rakyat nanti kelak. Nah, nanti yang akan di lembaga ini yang akan mengawal yaitu koperasinya nanti. Koperasi Produsen Talas Beneng Indonesia atau yang disingkat dengan Pertabenindo. Bukan perusahaan ya, bukan perusahaan. Bukan ya, tentu, tapi seiring sejalan secara sinergis kita juga harus sinergis pada dasarnya. Cuma yang menjadi sokoguru ekonominya ini adalah koperasi. Koperasi yang tentu pedomannya yaitu dari dan untuk anggota itu sendiri ya. Tetapi kebersamaan kita di dalam koperasi, di dalamnya nanti ada perusahaan, di sini ada CPK, ada PTK yang sanggup untuk mensuplai, dan memang bisa sinergi dengan koperasinya itu sendiri di ekonomi oriented. Ya kita tidak mau di situ diadakannya adalah suatu bentuk MOU atau perjanjian kerjasama gitu ya. Karena ini penanganan ini kalau secara nasional DPP Pertabenindo kami telah bikin ada 13 provinsi yang mulai kita kalau dari Bali-nya sudah menangkap, tapi yang terbesarnya nanti di Jawa Timur telah ada tanaman. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah bahwa ditangkap oleh CP Berkah Talas Beneng Jambi yang dipimpin oleh Pak Kasbullah, Pak Firman. Beliau mempunyai aset plan 600 hektar, yaitu terdiri dari perkebunan inti rakyat yang telah lunas dan di backup oleh Bank BNI, yang tentunya Bank BNI ini mempunyai kewajiban kepada para petani. Kenapa kami mau konsentrasikan di Sumatera? Dengan alasan bahwa ini supaya tadi bisa memenuhi suplai pasar, salah satu contohnya Australia, dengan asumsi populasi di 800 sampai 1000 hektar. Nah, kita tutup dulu itu gitu ya. Sementara balik lagi kalau ke hoarding barometer yang ada di Banten, ini merupakan tugas bersama. Nah, demikian gitu ya, tugas bersama bahwa Provinsi Banten yang dengan blok fondasi 600 hektar
kami orientasikan yaitu di Kabupaten Pandeglang dengan kabupaten yang terdiri dari 35 kecamatan dan Kabupaten Lebak yang terdiri dari 28 kecamatan. Kesimpulan ya, kita di sini para petani nanti tentunya kalau kita bisa saling bersinergi itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan bisa juga masuk, saya mengharapkan masuk PAD Kabupaten Pandeglang ya, itu. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan administrasi melalui Bamusrakor dan dalam waktu dekat Pertabenindo akan menggelar Munas yang rencananya akan dihadiri beberapa menteri terkait dan seluruh stakeholder yang ada di Banten. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Channel Dani Production mengabarkan.